Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 121. Chapter 121 Pagoda Roh Isea. Karena itu, Akademi menghabiskan banyak uang kali ini. Suara sia-sia penuh dengan kekaguman. Tidak mudah untuk membeli tempat. Sebagian besar kuota diberikan kepada klan besar dan berpengaruh, jadi tampaknya akademi kita memiliki pengaruh. Saya rasa jika Wei Xiaofeng tahu kita bisa memasuki platform kenaikan roh untuk berkultivasi, ususnya akan segera berubah menjadi hijau karena penyesalan. Zhang Yangzi berbalik dan menatap Xie Xie. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak kata yang tidak berguna? Xie Xie mendengus dingin. Anda masih belum mengirimkan. Kita bisa bertarung sebanyak yang kita inginkan di platform kenaikan roh, Anda bisa mencobanya sendiri. Mata Zhang Yangzi memperlihatkan binar dingin di dalamnya. Dia ingin terus berdebat, tetapi Wang Jinxi memegangi bahunya dan mengekangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Jinxi menggelengkan kepalanya tidak setuju. Apa yang terjadi padanya? Akhir-akhir ini, Zhang Yangzi merasakan sesuatu yang mencurigakan terjadi karena Wang Jinxi bertingkah cukup gelisah. Dia memiliki gagasan samar bahwa itu terkait dengan penindasan yang dialami Wang Jinxi di tangan Tang Wulin, tetapi itu sudah terjadi sejak lama sekali. Kecuali, dia masih belum pulih darinya. Pagoda Roh Isea tidak ada bandingannya dengan yang ada di kota Glory Bound. Pagoda jiwa ini adalah salah satu dari 18 pagoda besar, yang secara kolektif dikenal sebagai 18 pilar surga. Pagoda yang menjulang tinggi terlihat dari jarak beberapa kilometer. Itu setidaknya setinggi 100 lantai, melebihi ketinggian 400 meter. Bahkan di antara hutan pencakar langit, itu cukup tinggi untuk menjadi tengara raksasa. Fondasi spirit pagoda berbentuk segi 8 dan menutupi area yang luas. Pagoda tersebut kemudian menyempit setiap 10 lapisan hingga mencapai puncak-puncak menara. Bahkan hanya dengan mengaguminya dari kejauhan, orang bisa merasakan kemegahannya. Cabang pagoda ini sudah terlihat cukup megah, seperti apa markas spirit pagoda. Betapa megahnya itu. Tang Wulin telah mendengar dari orang lain bahwa markas pagoda roh terletak di jantung benua, di dalam kota Shrek. Itu adalah kota terbesar di seluruh federasi. Sebagai perbandingan, markas federasi terletak di Bright City, kota terbesar kedua di benua itu. Setelah melewati tangga yang panjang, kelompok itu disambut oleh Direktur Long Hengsu. Jelas, akademi telah disiapkan untuk mereka. Ketika Long Hengsu melihat Wu Zhangkong memimpin murid-muridnya menaiki tangga, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa, Guru Wu. Direktur panjang, Wu Zhangkong terus terang memanggil, wajahnya kaku seperti biasanya. Long Hengsu berkata, ikuti aku. Setelah memasuki lantai pertama pagoda, mereka disambut dengan pemandangan interior yang mempesona. Batu emas gelap ubin lantai, menciptakan pola butiran yang indah. Beberapa obelis berdiri tegak di tengah ruangan, menopang kubah dengan diameter lebih dari 10 meter. Namun yang paling mengejutkan, kubah yang dipegang obelis itu memiliki mural yang megah dan berwarna-warni. Muralnya sangat megah, pemandangan yang dilukis di mural tersebut seakan-akan menceritakan kisah para karakternya. Wu Zhangkong menjelaskan, lukisan dinding ini menggambarkan kisah pendiri pagoda roh, guru jiwa legendaris dan penemu jiwa roh. Ini menceritakan tentang bagaimana Spirit Ice Douluo membimbing Soul Masters manusia dalam melawan gelombang monster jiwa. Ini hanyalah sebagian dari keseluruhan mural, mural tersebut memiliki total 18 bagian. Lukisan dinding di dalam markas menggambarkan Spirit Ice Douluo melawan dewa jiwa binatang terkuat di Tian. Spirit Ice Douluo menghilang setelah pertempuran epik itu, tidak pernah terlihat sejak itu. Namun, dikabarkan bahwa dia menang, karena dewa binatang jiwa, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, belum muncul sejak itu. Meskipun dia hanya mendengarkan narasi Wu Zhangkong tentang dongeng tersebut, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Dia bisa merasakan kesan adegan yang digambarkan mural itu. Di dalam gelombang Soul Beast, satu demi satu monster Soul raksasa maju menuju tembok kota besar, menciptakan atmosfer teror yang ekstrim. Mengambang di atas kota adalah seseorang dengan mata berbinar. Di sekelilingnya ada beberapa sosok mengambang. Salah satunya adalah seorang wanita cantik berbaju putih, seorang wanita berbaju hijau. Di atas bahunya ada eksistensi yang tampak seperti kristal es, beruang raksasa, dan cacing putih yang sangat besar. Cincin jiwa yang cemerlang berputar di sekitar tubuhnya.
Itu adalah Spirit Ice Douluo. Tang Wulin pernah mendengar legenda Spirit Ice Douluo Wu Yuhao di masa kecilnya. Dia adalah anak haram dari White Tiger Duke of Star Luo Empire, jadi namanya sebenarnya Dai Yuhao. Dia adalah seorang jenius dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun menjadi anak biasa, ia memasuki Akademi Slack yang legendaris dan mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan di jalan menuju menjadi ahli puncak, menghasilkan kekuatan yang menyebabkan seluruh benua bergetar. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah menembus batas-batas kemanusiaan dan pergi ke alam ilahi. Asal-usul rumor ini adalah karena istrinya menghilang segera setelah dia menghilang. Tang Wulin menatap tajam ke Spirit Ice Douluo ketika sosok brilian di samping Spirit Ice Douluo menarik perhatiannya. Seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu raksasa bercahaya melayang di samping Spirit Ice Douluo. Meskipun banyak teman di samping Spirit Ice Douluo, perhatian semua orang akan tertuju pada pasangan ini. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri dari roh es Douluo Huo Yuhao. Lihat, Wulin, bukankah istri Spirit Ice Douluo cantik? Rupanya, dia juga sangat kuat dan memiliki keterampilan fusi jiwa yang tangguh dengan Spirit Ice Douluo. Dikombinasikan, mereka berubah menjadi keberadaan tertinggi. Di era itu, itulah puncaknya. Xie berkata sambil mengagumi lukisan dinding itu. Tang Wutong, itu sangat mirip dengan namamu, Wulin, seru Gu Yue keheranan. Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa Wulin terlihat agak mirip dengan Tang Wutong? Terutama mata mereka. Tidak mungkin. Rambut dan mata naga kupu-kupu Douluo berwarna biru muda, sedangkan Wulin berwarna hitam. Bagaimana penampilan mereka? Xie berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan aneh tumbuh di dalam hati Tang Wulin saat dia mendengarkan kedua temannya berbicara. Benar-benar ada perasaan keintiman di hatinya setiap kali dia melihat Dragon Butterfly Douluo. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Dragon Butterfly Douluo? Saya hanya merasa seperti ini karena kami memiliki nama yang mirip, itu saja. Baiklah, ayo pergi. Suara Long Hengsu membangunkan 5 siswa. Dia tersenyum dan melanjutkan, aku sama seperti kalian ketika pertama kali datang ke salah satu dari 18 pilar surga. Saya menjadi terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Bagaimanapun, setiap 18 pilar surga memiliki lukisan dinding yang patut dikagumi. Wu Zhangkong berkata, tahan dirimu sampai kamu memasuki platform kenaikan roh. Kamu hanya akan mengandalkan dirimu sendiri setelah kamu masuk. Terkejut, Tang Wulin bertanya, kamu tidak ikut dengan kami? Wu Zhangkong menjelaskan, hanya master jiwa dengan 4 cincin atau kurang yang dapat memasuki platform kenaikan roh dasar. Long Hengsu mengangguk, tapi yakinlah, kami akan mengawasi kalian semua dengan cermat dari luar. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, Anda berkewajiban untuk mengambil inisiatif untuk mundur. Kami akan memberikan penjelasan lengkapnya sebentar lagi. Dengan Long Hengsu dan Wu Zhangkong di depan, semua orang memasuki lift. Bertentangan dengan harapan mereka, mereka mulai turun bukannya naik. Perasaan samar tanpa bobot memberitahu mereka bahwa mereka sedang menembus jauh di bawah tanah. Adapun seberapa dalam, tidak mungkin untuk mengatakannya. Pagoda jiwa memang layak disebut organisasi nomor 1 di benua itu, mereka memiliki kekuatan terkuat, serta sumber daya terbesar. Jumlah yang mereka keluarkan untuk merekayasa hal semacam itu hanyalah astronomi. Lift ini tidak memiliki nomor yang ditampilkan untuk menunjukkan waktu atau level, tetapi setidaknya 3 menit berlalu sebelum perlahan-lahan berhenti. Semua orang keluar dari lift dan memasuki aula yang luas di mana 19 anggota staf hadir. Di belakang mereka ada lorong logam yang tak terhitung jumlahnya. Long Hengsu mengeluarkan kartu aneh dan menyerahkannya kepada salah satu anggota staf. Anggota staf tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberi isyarat agar mereka mengikuti. 10 meter di koridor, mereka memasuki lift lain dan melanjutkan penurunan. Kali ini mereka berhenti setelah 19 detik, menemukan diri mereka dalam ruangan melingkar saat keluar. Ruangan ini masih seluruhnya terbuat dari logam, tetapi tergantung di dinding adalah layar jiwa raksasa. Gambar dunia hijau berkedip-kedip di layar. Sepertinya itu hutan. Anggota staf berbalik dan mulai berbicara. Ada 5 kuota terbuka untuk masuk ke platform kenaikan roh. Saat Anda tidak tahan lagi dengan bahayanya, tekan tombol darurat dan Anda akan segera kembali ke sini. Perhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Soul Land 3 Chapter 122. Chapter 122 memasuki.
Platform kenaikan roh adalah buah dari upaya dan pengetahuan pagoda jiwa selama ribuan tahun. Kami telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menggunakan teknologi spasial kami untuk menciptakan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan roh adalah dunia virtual. Tepatnya, ini setengah virtual dan setengah nyata. Ini karena banyak data virtual bergantung pada input Anda. Namun, itu dapat dianggap murni virtual dalam platform kenaikan roh dasar, jadi tidak perlu takut dengan nyawa Anda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di platform kenaikan roh, tapi tujuan utamamu adalah bertahan hidup. Lakukan yang terbaik untuk bertahan selama Anda bisa. Semakin lama Anda bertahan, semakin besar keuntungan yang akan Anda peroleh. Kedua, jangan percaya kalau di sana benar-benar aman. Walaupun hidup Anda tidak akan terancam karena hanya gelombang otak Anda saja yang aktif di sana, namun dalam beberapa keadaan ekstrim, ada kemungkinan gelombang otak Anda akan rusak dan membahayakan tubuh jasmani Anda. Dengan demikian, saat Anda menghadapi bahaya di luar kemampuan Anda untuk mengatasinya, tekan tombol keluar darurat dan Anda akan segera keluar dari platform kenaikan roh. Mengerti? Dimengerti. Kelima siswa tersebut merespon dengan cepat. Anggota staf mengangguk. Adapun sisanya, kamu akan mempelajarinya setelah mengalaminya di dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di dalam, jadi Anda mungkin tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada Anda. Persiapkan diri Anda secara mental dan ingat ini, jangan panik jika Anda mengalami situasi berbahaya. Soulbeast tidak terlalu menakutkan jika kamu tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Kelima anak itu dipenuhi dengan antisipasi setelah mendengarkan penjelasan anggota staf. Tang Wulin dan Bu Yue sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka belajar tentang platform kenaikan roh. Mereka akan masuk dengan gelombang otak mereka. Bagaimana rasanya? Dengan menekan sebuah tombol, 5 kotak logam keluar dari dinding. Kotak-kotak ini diletakkan secara horizontal, masing-masing dengan lubang seukuran orang di dalamnya, yang membuatnya sedikit menyerupai peti mate. Berbaringlah di dalam. Mereka berlima mengikuti instruksi anggota staf dan berbaring di kotak logam. Kotak-kotak itu sangat dingin sehingga membuat pikiran mereka terfokus. Interiornya dilapisi dengan elektroda, yang dengan cepat mulai menempel di tubuh mereka dengan erat. Kami akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Rilekskan tubuh Anda dan tunggu pemindaian dimulai. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama pemindaian, tapi tahan sebentar. Itu adalah instruksi terakhir yang diterima 5 siswa dari anggota staf sebelum 5 kotak logam perlahan-lahan meluncur kembali ke dinding. Mereka diselimuti kegelapan. Tiba-tiba mate rasa meliputi tubuh Tang Wulin dan mengganggu kekuatan jiwa dan darahnya yang bersemangat seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi lumpuh saat mate rasa semakin kuat. Rasa sakit semacam ini tidak ada artinya bagi Tang Wulin dibandingkan dengan rasa sakit saat membuka segelnya. Nyatanya, perasaan ini membuatnya mengantuk. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, membangunkannya dari rasa kantuk. Yang mengejutkan, dia sekarang berdiri di tempat yang terang benderang. Mate rasa telah menghilang bersama dengan kotak logam, diganti dengan perangkat logam yang memiliki tombol merah besar. Itu melekat di punggung tangannya. Apakah ini tombol keluar darurat? Di mana ini? Tang Wulin sudah memiliki kesan awal tentang seperti apa platform kenaikan roh dari penjelasan Xie, tetapi sekarang dia benar-benar masuk, dia benar-benar terkejut. Hanya sekarang dia bisa mengerti berapa banyak spirit pagoda telah dituangkan ke dalam penelitian mereka. Dia dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan semak belukar yang besar. Tidak ada satu jalan pun yang terlihat. Rasanya seperti dia telah memasuki hutan kuno. Namun, yang paling mencengangkan baginya adalah betapa realistisnya tempat ini. Dia dengan ringan mencubit pipinya sendiri karena tidak percaya, sebelum memeriksa sekelilingnya, menyentuh segalanya, dan akhirnya memastikan bahwa itu nyata. Astaga, platform kenaikan roh ini terlalu ajaib. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tempat seperti itu terlalu ajaib untuk dia pahami. Hanya setelah beberapa saat terkagum-kagum, Tang Wulin akhirnya bisa menenangkan diri. Pertama-tama, dia sudah jauh lebih tenang daripada teman-temannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun pandai besi tidak sia-sia. Dia melihat tangannya, memastikan bahwa gelang dan cincinnya masih ada. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa semua yang ada di dirinya telah dibawa ke dunia ini. Selanjutnya, dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dan merasa lega melihat sisik emas muncul. Semuanya sama persis dengan kenyataan. Tang Wulin bukanlah tipe orang yang membuat keputusan gegabah,
jadi setelah mendengar bahwa platform kenaikan roh tidak sepenuhnya aman, dia menyimpulkan bahwa itu mungkin berbahaya. Itu mungkin untuk bertemu musuh kapan saja, seperti yang disebutkan Wu Zhangkong selama pelatihan tempur. Dengan kasus ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah selalu waspada, dan bertahan selama mungkin. Sekarang Tang Wulin memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya, dia diam-diam berjongkok dan mengamati sekelilingnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah koneksi roh, jadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan di dunia luar. Hal pertama yang dia rasakan adalah nafas kehidupan yang meresap ke dalam hutan. Hanya ini yang bisa dianggap sebagai hutan kuno asli, di mana orang bisa menemukan hutan seperti itu di Federasi zaman modern. Mayoritas hutan purba telah ditebang oleh manusia. Faktanya, dikatakan bahwa hutan terbesar di benua itu, hutan Great Stardo, hanyalah sekam dari dirinya yang dulu, hanya tersisa 1% dari luas aslinya. Jadi hutan purba sebenarnya sangat indah. Udaranya sangat menyegarkan. Sangat menyenangkan di sini. Mata Tang Wulin berbinar karena kegembiraan saat dia sepenuhnya menyerap perasaan yang menakjubkan ini. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke kota Glorybound, di taman kecil di samping rumahnya. Kecepatan kultivasinya selalu lebih cepat ketika dia bermeditasi di antara rumput Blue Silver di taman saat itu, dan di sanalah dia menembus ke peringkat 10 menjadi Soul Master sejati. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh nafas kehidupan yang beberapa kali lebih kuat dari yang ada di taman kecil di rumah. Sebenarnya, ada rumput Blue Silver yang bersembunyi di bawah semak-semak. The Blue Silver Grass di sini, bagaimanapun, telah berkembang jauh lebih baik daripada yang dia lihat di rumah. Sangat sulit bagi Blue Silver Grass untuk tumbuh melebihi ketinggian 15 cm, namun rumput di sini telah tumbuh lebih dari 30 cm, mencapai betisnya. Duduk dari posisi jongkoknya, dia dengan lembut mengusap jari-jarinya melalui Blue Silver Grass di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Untaian rumput Blue Silver diam-diam muncul di antara semak-semak di sekitarnya. Aura kehidupan yang dia rasakan semakin kuat dalam sekejap, seolah-olah semua tanaman di sekitarnya bersorak gembira. Tang Wulin membenamkan dirinya di dalam hutan yang tenang ini yang penuh dengan kehidupan, merasakan segala sesuatu di dalamnya. Wilayah kelima dari platform kenaikan roh dasar Pagoda Roh. Apa yang dia lakukan? Long Hengsu menunjuk ke layar yang menampilkan Tang Wulin duduk dengan mata tertutup. Dia bersandar di pohon dengan mulut sedikit melengkung, senyum menyenangkan menghiasi wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Long Hengsu merasa bahwa anak ini sedang tidur siang. Tang Wulin memiliki kesempatan yang luar biasa untuk memasuki platform kenaikan roh, namun, dia sedang tidur siang. Wu Zhangkong berkata, sepertinya dia sedang merenungkan sesuatu. Jangan lupa, jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, dan sangat jarang menemukan rumput Blue Silver yang subur di dunia nyata. Lihat, dia sepertinya telah memahami sesuatu, dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Long Hengsu akhirnya menyadari apa yang sedang dilakukan Tang Wulin. Itu benar, simulasi hutan Great Stardo ini benar-benar cocok untuk dibudidayakan oleh master jiwa tipe tumbuhan. Tampaknya persepsi anak ini cukup baik. Wu Zhangkong mengangguk setuju. Di kelas 5, Tang Wulin bukanlah siswa paling berbakat. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar Xie atau keterampilan fusi jiwa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. Dia bahkan tidak memiliki kendali terampil Gu Yue. Namun, terlepas dari semua ini, Wu Zhangkong memberikan perhatian khusus kepada anak ini. Soul Land 3 Chapter 123. Chapter 123 Nasib Buruk Zhang Yangzi. Wu Zhangkong merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Tang Wulin, seolah-olah dia adalah balok batu giok yang belum dipoles. Meskipun kecepatan kultivasi Tang Wulin sepertinya tidak terlalu cepat, Wu Zhangkong tahu bahwa tingkat peningkatan Tang Wulin sebenarnya yang tercepat dari 5 muridnya. Awalnya, ada jarak yang sangat besar antara dia dan yang lain ketika dia pertama kali masuk akademi, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berubah secara drastis dan sekarang berdiri sejajar dengan teman-temannya. Aspek terpenting untuk kesuksesannya adalah kepribadiannya yang ulet, persepsi yang luar biasa dan kekuatan spiritual yang tinggi. Jika kekuatan garis keturunannya juga terus tumbuh, maka mungkin dia akan menjadi yang paling menonjol di antara 5 siswa di masa depan. Setelah mendarat dengan tersentak, Zhang Yangzi memantapkan dirinya dan mengamati sekelilingnya dengan mata penuh keheranan. Ini hutan. Zhang Yangzi mendapati dirinya berada di hutan yang semarak yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk serangga dan burung penyanyi.
Vitalitas hutan yang luar biasa bertentangan dengan jiwa bela diri atribut gelapnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan sumbang. Namun, setelah kejutan awal, dia terkejut menemukan bahwa aura hutan menyebabkan kekuatan jiwanya beredar lebih cepat. Saya perlu mempersiapkan diri untuk bertarung setiap saat. Tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap hitam terbentang dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Shadow Phantasm Eagle yang kuat, jadi keterampilan fusi jiwanya dengan Wang Jinsi disebut Shadow Eagle Dragon. Sayangnya, kultivasi mereka masih terlalu dangkal dan skill fusi jiwa mereka tidak lengkap, memungkinkan Tang Wulin untuk mengalahkan mereka dengan begitu cepat di turnamen promosi kelas. Itu benar, Zhang Yangzi masih belum yakin. Dia menolak untuk percaya bahwa dia lebih lemah dari Tang Wulin, dan satu-satunya alasan dia kalah selama turnamen adalah karena dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar pahit tentang itu. Kalian bertiga lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat cukup tinggi untuk mulai memanjat pohon dengan cepat. Dia pikir tindakan terbaik untuk saat ini adalah mengamankan tempat yang menguntungkan dan mengamati sekelilingnya. Akan lebih baik jika dia bisa bersatu kembali dengan Wang Jinsi. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka akan saling menambah kekuatan yang lain. Setelah mengubah tangannya menjadi cakar elang, dia dengan cepat naik ke puncak pohon. Pada ketinggian sekitar 10 meter dari tanah, pandangannya ke sekeliling meningkat drastis. Pohon yang dia pilih adalah yang tertinggi di daerah itu, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah samudera hijau sejauh mata memandang. Tidak ada akhirnya. Dengan langit cerah dan kehijauan tak terbatas, puncak pohon raksasa memberinya perasaan vitalitas yang tak terlukiskan dan bersemangat. Seolah-olah dunia ini hanyalah mata air kehidupan tanpa akhir. Ini benar-benar seperti hidup. Dia telah mendengar tentang platform kenaikan roh sebelumnya juga, tetapi meskipun keluarganya memiliki sarana untuk mengirimnya, dia belum bisa masuk karena kekuatannya yang tidak mencukupi dan usianya yang masih muda. Apa itu? Zhang Yangzi menatap langit yang luas. Seekor burung hijau besar sedang melayang tinggi di langit, tetapi dengan kepakan sayapnya, tiba-tiba ia berbelok dan langsung menuju ke arahnya. Burung yang cantik, Zhang Yangzi tergerak, tetapi pada saat yang sama, kesombongan muncul di dalam hatinya. Saya sudah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran nyata sejak awal. Mari kita lihat seberapa kuat jiwa binatang di sini. Dua cincin jiwa muncul di bawah kaki sementara jiwa rohnya, elang setan gelap, muncul di bahunya. Zhang Yangzi mendorong batang pohon dan menggunakan rebound untuk melompat ke langit. Dia melebarkan sayapnya sementara cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Keterampilan jiwa kedua, Eagle Soars the Sky. Sejak awal, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill jiwa ini selama turnamen promosi kelas karena dia perlu berkoordinasi dengan Wang Jinsi dan tim mereka. Tersesat tanpa bisa menampilkan semua kemampuannya, hanya surga yang tahu betapa cemberut hatinya. Sekarang dia berada di platform kenaikan roh, hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang adalah melampiaskan frustrasinya. Tubuhnya bersinar dengan sinar hitam yang cemerlang, sosoknya menjadi ilusi. Saat Dark Devil Eagle menyatu ke dalam tubuhnya, sayapnya membesar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan seperti panah hitam, dia menembus ke arah burung hijau besar itu. Jeritan elang bergema di langit. Eagle Soars the Sky meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, bergabung untuk menciptakan serangan yang kuat. Zhang Yangzi selalu percaya bahwa keterampilan tipe serangan ini tidak ada bandingannya di antara rekan-rekannya. Lagi pula, satu penggunaan skill ini menghabiskan lebih dari 50% kekuatan jiwanya. Namun, evaluasinya atas keahliannya telah sangat berkurang, setelah bertemu dengan cakar naga emas Tang Wulin. Kekuatan tirani dari cakar naga emas terlalu menakutkan untuk dia hadapi. Selain itu, keahliannya adalah tipe pertempuran jarak dekat, yang meningkatkan risiko cedera. Jarak antara dia dan burung itu dengan cepat tertutup di depan matanya. Burung hijau besar itu juga ketakutan dengan betapa cepatnya Zhang Yangzi mencapainya. Ia melebarkan sayapnya sekali lagi dan mengepakkannya, menembakkan beberapa bilah angin hijau ke arah Zhang Yangzi. Saat bilah angin melesat ke arah Zhang Yangzi, burung itu mengeluarkan jeritan tajam, seperti memamerkan kekuatannya. Bang! Meskipun bilah angin hancur berantakan dalam tabrakan hitam dan hijau, mereka berhasil menghentikan momentum Zhang Yangzi, memaksanya untuk melebarkan sayapnya. Ini buruk, Zhang Yangzi berteriak di dalam hatinya.
Dia masih belum cukup kuat untuk terbang hanya dengan sayapnya. Dia bergantung pada Eagle Soars the Sky untuk tetap tinggi selama jangka waktu tertentu. Ketika dia menghancurkan serangan lawannya, itu memaksanya untuk berhenti dan mulai jatuh. Dia dengan cepat meluncur ke bawah dengan sayap terbentang. Dia benar-benar pintar. Dari lebar sayap burung 5 meter, dia menyimpulkan bahwa burung itu tidak akan bisa mengejarnya lebih jauh jika dia berlindung di hutan. Namun, ekspresinya berubah mengerikan di saat berikutnya. Sosok hijau satu demi satu muncul dari puncak pohon. Pisau angin menembaki dia dari segala arah dari banyak burung hijau besar. Bagaimana menjadi seperti ini? Ini adalah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Zhang Yangzi saat dia menekan tombol keluar darurat. Hanya pada saat itulah dia akhirnya memahami tampilan mendalam yang diberikan anggota staf pagoda jiwa kepada mereka sebelum mereka masuk. Kegelapan menutupi matanya sementara sekelilingnya menjadi tenang. Semua serangan yang terbang ke arahnya menghilang. Dia merasakan tubuhnya mendingin saat cahaya masuk ke dalam kotak. Bangun, Long Hengsu berbicara tanpa sedikit pun kebahagiaan. Hanya setelah dia duduk, Zhang Yangzi tersadar dari pingsannya dan menyadari bahwa dia kembali ke pagoda jiwa. Layar di ruangan itu berganti adegan pada saat itu, memberitahu Zhang Yangzi bahwa dia sebenarnya yang pertama keluar. Setelah menyadari, wajahnya langsung memerah. Dia dengan malu merangkak keluar dari kotak logam. Wu Zhangkong tetap diam, hanya menunjuk ke kursi di sampingnya agar Zhang Yangzi duduk. Menarik napas dalam-dalam, Zhang Yangzi menenangkan dirinya. Dia masih sedikit linglung, efek samping dari memasuki platform kenaikan roh, tapi dia bisa mengingat dengan jelas semua yang telah terjadi di sana. Tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kawanan burung hijau membumbung tinggi di langit di salah satu layar. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Bukankah itu tempatku sekarang? Tidak kurang dari 100 burung di layar, menutupi awan dan matahari. Teriakan cerah mereka bergema di seluruh langit, membawa lebih banyak burung hijau untuk bergabung dengan kawanannya. Dia menelan seteguk air liur ketika dia menyadari bahwa kawanan burung benar-benar mencarinya. Jika itu adalah dunia nyata, dia pasti sudah mati bahkan jika ada 10 orang darinya. Long Hengsu hanya meliriknya sebelum melanjutkan untuk menonton peristiwa yang terjadi di layar. Wu Zhangkong juga tidak memberinya kata-kata kritik. Pengalaman tempur sejati paling baik didapat saat dialami sendiri. Zhang Yangzi mulai merenungkan kesalahannya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Selain merasa malu, dia menemukan bahwa dia sangat menikmati memasuki platform kenaikan roh. Itu sangat realistis di dalam, dan dia bertekad untuk bertahan lebih lama di lain waktu. Soul Land 3 Chapter 124. Chapter 124 Petualangan Xie di platform kenaikan roh. Xie diam-diam dan dengan hati-hati melintasi hutan, berpindah dari bayang-bayang satu pohon ke pohon lainnya. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia jauh lebih waspada. Ini karena dia telah mendengar cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang hutan platform kenaikan roh ketika dia masih kecil. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan ini. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia akan segera berubah menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di tanah. Namun, bahaya juga berarti kesempatan. Jika dia mampu membunuh beberapa makhluk jiwa, maka jiwa rohnya akan mendapatkan kekuatan di dunia nyata. Jiwa rohnya sebenarnya adalah jiwa roh logam yang telah diproduksi secara khusus oleh pagoda roh. Ketika dia menyatukannya dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, mutasi telah terjadi. Tentu saja, mutasi ini tidak sebesar yang dialami Goldlight setelah bergabung dengan Tang Wulin. Jiwa roh logam Xie telah menerima mutasi kecil. Selama dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dia bisa menyerap 2 jiwa roh dan menyatukannya menjadi satu. Pada saat itu, ini adalah satu-satunya jiwa roh 100 tahun, jadi keluarganya harus membayar setara dengan jiwa roh 1000 tahun untuk jiwa roh 100 tahun ini. Dengan demikian, belati naga cahaya dan belati naga bayangan keduanya mendapat manfaat dari fusi jiwa roh ini. Dan seperti 2 keterampilan jiwa pertamanya, dia juga menyembunyikannya. Dalam arti tertentu, jiwa bela diri kembar Xie sebenarnya sedikit lebih lemah dari jiwa bela diri kembar sejati. Ini karena belati naga cahaya dan belati naga bayangan berasal dari tempat yang sama dan memiliki sedikit perbedaan di antara keduanya. Akibatnya, mereka tidak saling melengkapi, dan kekuatan mereka hanya bersifat aditif, bukan perkalian. Perbedaan yang paling krusial, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa Xie perlu mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela dirinya setiap kali dia mencapai kemacetan yang mencegahnya mencapai peringkat berikutnya.
Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar sejati di mana hanya satu dari mereka yang membutuhkan cincin jiwa untuk terus maju, yang lain dapat disimpan untuk ditingkatkan di masa mendatang. Secara alami, tidak ada orang lain selain dia dan keluarganya yang mengetahui rahasia ini. Jiwa roh pertama Xie sangat cocok dengannya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan jiwa roh yang kompatibel dengan yang sekarang di masa depan. Meskipun jiwa bela diri kembarnya memberinya keuntungan pada tahap awal kultivasi, karena kekuatan spiritual rata-rata, pertumbuhannya akan dibatasi kecuali dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh untuk kedua belati naganya. Platform kenaikan roh adalah salah satu solusi untuk masalahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan jiwa roh logamnya. Jika itu mencapai level ungu 1000 tahun, maka itu akan bisa memberinya cincin jiwa tambahan. Jika itu mencapai tingkat 10.000 tahun hitam, maka akan ada yang lain di atas itu. Semakin sedikit jiwa roh yang diserap oleh guru jiwa, semakin sedikit kekuatan spiritual yang mereka butuhkan untuk menopangnya. Selain itu, jika jiwa rohnya ditingkatkan, maka keterampilan jiwa yang diberikannya juga akan ditingkatkan. Ini hanyalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, antisipasi Xie untuk platform kenaikan roh juga menjadi yang tertinggi di antara 5 siswa. Bahkan setelah menjelajahi hutan untuk sementara waktu, Xie belum menemukan satupun makhluk jiwa. Langkahnya ringan dan napasnya lemah saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, hanya menunggu binatang buas muncul kapan saja. Akan lebih baik jika jiwa binatang yang menyendiri muncul. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu, jiwa rohnya masih akan menerima beberapa keuntungan. Mata Xie berbinar karena gugup dan kegembiraan. Perasaan aneh tiba-tiba membasahi tubuhnya. Dia menukik ke depan tanpa ragu sedikit pun. Beberapa lusin lampu terbang di atasnya, hampir saja hilang dari kepalanya. Dia berdiri dengan gerakan yang kuat dari tubuhnya. Serangan ini. Dia ngeri melihat puluhan pasang mata merah tua yang berkelap-kelip terbuka di pepohonan. Serangan itu berasal dari mereka. Binatang jiwa tipe tumbuhan, pohon iblis merah. Ini buruk, pohon-pohon ini muncul dalam kelompok besar. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, Xie jauh lebih berpengetahuan tentang monster jiwa. Paling tidak, dia bukan orang yang sembarangan menyerang makhluk jiwa yang tidak bisa dia identifikasi. Dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia berguling ke samping dan lari menjauh dari mereka. Benar saja, pohon setan merah menembakkan sinar cahaya ke arahnya tepat setelah dia bergerak. Seandainya dia lebih lambat, dia akan diubah menjadi bantalan dan mati. Sangat dekat, sangat dekat. Xie terengah-engah. Zizi, sebuah jeritan terdengar tepat sebelum bayangan kuning melesat langsung ke Xie. Xie buru-buru berhenti dan menebas pedang naga cahaya ke arah lawannya sambil berbelok ke arah lain untuk melarikan diri. Bayangan kuning seperti cambuk itu berputar di udara dan dengan mudah menghindari pedang naga cahaya. Seekor tikus raksasa yang lebih tinggi dari manusia yang digali dari tanah. Bayangan kuning itu sebenarnya adalah ekornya. Itu mengayunkan ekornya seperti lembing yang menusuk dada Xie. Itu adalah tikus ekor panjang dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ini adalah tikus ekor panjang 100 tahun. Alih-alih ketakutan, Xie dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat tikus ini. Dia tahu bahwa ini adalah makhluk jiwa tipe penyendiri yang kuat yang biasanya memangsa serangga, tetapi bukan karnivora yang hebat. Ia bisa meluncurkan serangan cerdik dengan ekornya yang berubah-ubah, dan juga dilengkapi dengan mulut penuh gigi seperti baja yang bisa mengunyah logam yang tidak biasa. Xie menendang dari pohon, tiba-tiba melayang ke udara. Dia melepaskan pedang naga cahaya pada tikus ekor panjang sementara tangan kirinya melambai sedikit mulus. Tikus ekor panjang bergoyang sedikit saat mengarahkan ekornya ke pedang naga cahaya. Seberkas cahaya melintas di ujung ekornya. Pedang naga cahaya terbelah dua, menyapu melewati tikus ekor panjang. Tikus itu sebenarnya sangat cepat dan lompatannya sangat kuat saat ia dengan cepat mengejar Xie. Tepat pada saat itu, tikus ekor panjang tiba-tiba menjerit kesakitan. Garis berdarah meledak dari tubuhnya dan tubuhnya berceceran. Bagaimana Xie bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia meledak dari batang pohon dan terbang ke udara, memutar tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dengan belati naga cahaya sebagai titik awal, dia menjatuhkan long tail mouse seperti bor. Tubuh tikus ekor panjang ditelan oleh badai naga cahaya dan berubah menjadi percikan darah dalam sekejap mata.
Xie dan tubuh Longtail Mouse mendarat di tanah pada saat bersamaan. Sebuah bola cahaya muncul dari tubuh tikus ekor panjang 100 tahun dan pindah untuk bergabung dengan Xie. Xie menjentikkan belati naga cahaya dengan gembira, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di daerah itu lama-lama, jadi dia dengan cepat lari ke arah yang acak. Di hutan makhluk jiwa ini, bau darah adalah cara termudah untuk menarik makhluk jiwa lainnya, terutama makhluk jiwa karnivora. Secara alami, dia hanya bisa membunuh tikus ekor panjang begitu cepat karena dia bisa melancarkan serangan diam-diam dengan belati naga bayangannya. Serangan keduanya dengan Light Dragon Blade-nya sebenarnya telah digunakan untuk menutupi Shadow Dragon Blade yang diam-diam mengarah ke Mouse. Itu sangat efektif, dan dengan Light Dragon Storm-nya yang disiapkan sebelumnya, dia mampu melenyapkan lawannya dalam sekali jalan. Bang, bang, bang. Bahkan sebelum Xie sempat berlari terlalu jauh, ledakan teredam bergema dari bumi. Xie tercengang. Suara itu, kenapa terdengar begitu menakutkan? Di atas pohon raksasa, Wang Jinxi terengah-engah saat tubuhnya yang membesar mulai kembali normal. Dia baru saja bertempur sengit, dia telah bertemu dengan kawanan Wind Wolves 10 tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak kuat, mereka cepat dan banyak. Ada lebih dari 20 serigala dalam kelompok itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan besar dan pertahanan kokoh dari transformasinya, maka dia kemungkinan tidak akan berhasil keluar dari pertemuan itu dalam keadaan utuh. Sayangnya, jiwa rohnya tidak mendapat banyak manfaat dari pembantaian karena serigala itu hanya makhluk jiwa 10 tahun. Jiwa rohnya adalah roh tulang yang mirip dengan jiwa roh logam Xie yang juga telah menyatu langsung ke dalam jiwa bela dirinya. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, sementara kekuatan fisiknya habis. Untuk saat ini, dia harus istirahat dan pulih. Namun, yang tidak dia sadari adalah bahwa sesosok tubuh besar perlahan turun ke arahnya. Mengapa sekarang terlihat sedikit lebih gelap? Perasaan aneh telah merayapi pikiran Wang Jinxi. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi terkejut menemukan wajah seseorang dengan cepat turun ke arahnya. Itu adalah wajah wanita cantik. Ketika dia membuka mulutnya, sederet taring jahat terlihat. Tapi yang lebih menakutkan bagi Wang Jinxi adalah kenyataan bahwa wajah wanita ini sebenarnya berada di perut laba-laba raksasa.